Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahimatul Rahimna dengan NIM 25101161200001 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fonetik. Saya akan bagi materi fonetik menjadi 5 bagian. Pertama ada pengertian fonetik, kedua pengertian fonetik menurut para ahli, yang ketiga ada aspek-aspek fonetik, keempat ada jenis-jenis fonetik, dan kelima ada transkripsi fonetik. Yang pertama, pengertian fonetik. Fonetik merupakan salah satu cabang ilmu dalam linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia. Kajian fonetik berfokus pada bagaimana bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap, disalurkan melalui udara dan diterima oleh pendengar. Berbeda dengan fonologi yang mempelajari fungsi bunyi sebagai pembeda makna, fonetik tidak memperhatikan fungsi makna, melainkan hanya mempelajari bentuk dan proses bunyi bahasa itu sendiri. Untuk memahami pengertian fonetik secara lebih jelas, beberapa ahli linguistik juga memberikan definisi mengenai fonetik. Pendapat para ahli ini akan membantu kita memahami konsep fonetik dari berbagai sudut pandang. Berikut adalah pengertian fonetik menurut para ahli. Yang pertama ada Abdul Her menyatakan bahwa fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut membedakan makna atau tidak. Yang kedua menurut Harimurti Kridalaksana menjelaskan bahwa fonetik meneliti sifat fisik bunyi bahasa serta cara bunyi bahasa tersebut dihasilkan dan ditransmisikan. Menurut Veal menyatakan bahwa fonetik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa sebagai gejala fisiknya yang dapat diamati dan diukur. Secara umum, fonetik membahas beberapa aspek penting. Yang pertama ada proses produksi bunyi bahasa, yaitu bagaimana udara dari paru-paru mengubah menjadi bunyi melalui alat ucap manusia. Yang kedua ada sifat fisik bunyi, seperti frekuensi, intensitas, dan gelombang suara. Yang ketiga ada pendengaran bunyi, yaitu bagaimana telinga manusia menerima dan menafsirkan bunyi. Yang keempat ada penggolongan bunyi bahasa, misalnya bunyi vokal, bunyi konsonan, berdasarkan cara serta tempat artikulasinya. Selanjutnya ada jenis-jenis fonetik. Fonetik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama fonetik artikulatoris, mempelajari bagaimana alat-alat ucap manusia bekerja menghasilkan bunyi bahasa seperti paru-paru, pita suara, lidah, gigi, langit-langit, dan juga bibir. Yang kedua ada fonetik akustik, mempelajari bunyi bahasa sebagai fenomena fisik seperti frekuensi getaran, amplitudo, intensitas, dan timbre bunyi. Yang ketiga ada fonetik auditoris, mempelajari bagaimana telinga manusia menerima dan memproses bunyi bahasa yang didengar. Selanjutnya ada transkripsi fonetik. Transkripsi fonetik adalah cara menuliskan bunyi bahasa berdasarkan pengucapan yang sebenarnya, bukan berdasarkan ejaan dalam tulisan. Dengan kata lain, transkripsi fonetik menggambarkan bagaimana suatu kata benar-benar diucapkan oleh penutur, bukan bagaimana kata tersebut ditulis dalam sistem ejaan. Dalam transkripsi fonetik digunakan lambang bunyi internasional yang disebut dengan APA, International Phonetic Alphabet. Sistem APA dikembangkan oleh International Phonetic Association untuk memberikan standar penulisan bunyi bahasa yang berlaku secara internasional, sehingga bunyi bahasa dari berbagai dunia dapat ditulis dengan cara yang sama dan mudah dipahami oleh para ahli linguistik. Setiap lambang dalam APA mewakili satu bunyi tertentu, sehingga satu simbol hanya menunjukkan satu bunyi. Hal ini berbeda dengan ejaan biasa yang kadang satu huruf dapat mewakili lebih dari satu bunyi. Oleh karena itu, transkripsi fonetik sangat penting dalam kajian linguistik, terutama untuk menganalisis pelafalan bahasa. Terdapat 2 jenis transkripsi, yaitu transkripsi fonemis, ditulis menggunakan tanda garis miring dan menunjukkan bunyi pada tingkat fonem yang membedakan makna. Contohnya paku, batu, makan, dan jalan. Transkripsi fonetis ditulis menggunakan tanda kurung siku dan menggunakan bunyi secara lebih rinci sesuai dengan pengucapannya. Contohnya kata makan menjadi seperti ini, sekolah menjadi seperti ini. Dalam transkripsi fonetik terdapat beberapa lambang bunyi yang digunakan untuk menunjukkan cara pengucapan tertentu. Beberapa di antaranya juga diucapkan dalam pengucapan bahasa Indonesia seperti ini untuk eng, ini untuk nya, dan ini untuk e. Dalam
Contoh kalimatnya seperti di atas. Saya pergi ke pasar ditulis menggunakan kalimat fonetik. Ibu sedang memasak nasi seperti tulisan di atas. Kesimpulannya bahwa fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa manusia melalui dari proses pembentukan bunyi, sifat bunyi, hingga cara bunyi tersebut diterima oleh pendengar. Fonetik memiliki 3 jenis utama, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris, serta menggunakan transkripsi fonetik untuk penulisan bunyi bahasa secara ilmiah. Penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.